Oke, halo teman-teman semuanya. Jumpa lagi dengan Awan Chai di sini ya, Duta Pajak Abal-Abal. Pelatih konsultan pajak kita yang pertama dan satu-satunya di Indonesia ya. Kita live Instagram gratis teman-teman di channelnya Pajak Smart ini tiap hari Senin jam 8 malam. Dan seperti biasa teman-teman, gue perlu disclaimer dulu di awal ya, bahwa semua yang gue sampaikan di video ini adalah pendapat pribadi gue 100% teman-teman ya. Ini bukanlah kajian akademis, tidak dapat dibuktikan kebenarannya ya. Belum tentu juga sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku ya. Jadi mohon teman-teman kalau salah tolong dikoreksi ya. Walaupun gue seorang konsultan pajak yang resmi ya. Tetapi isi video ini teman-teman bukanlah saran profesional buat Anda semua ya. Teman-teman Anda tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video gue ini sebagai satu-satunya pedoman bagi Anda ya untuk melaksanakan kewajiban pajak Anda gitu. Karena kan masing-masing orang punya kasus pajak berbeda-beda gitu guys. Mohon teman-teman konsultasikan ke konsultan pajak Anda masing-masing atau ke penyuluh di KPP ya apabila Anda mau bertanya yang lebih spesifik tentang perpajakan Anda. Awan akan tersedia secara gratis ya, langsung di live Instagram Pajak Smart ini ya, tiap hari Senin jam 8 malam guys. Oke, buat teman-teman yang masih membutuhkan pelatihan tutorial SPT Orang Pribadi 2025 ya, Anda bisa beli mini course kita di website sptorangpribadi.com ya, disambung semua, sptorangpribadi.com. Kita ada 2 kali webinar tanggal 24 Januari dan 7 Februari, sudah lewat. Bagian terlambat itu masih bisa nonton video rekamannya. Nah, atau teman-teman kalau mau masuk ke member lifetime juga boleh ya, untuk membership lifetime kita ketemu tiap hari Selasa malam. Oke, kita hari ini informasikan dahulu di awal ya mengenai spesialis mengenai dokter. Jadi di tahun 2025 ternyata banyak sekali dokter atau beberapa lah ya dokter yang mengalami omset itu melebihi 4,8 M. Jadi uang yang dibayarkan oleh rumah sakit itu melebihi 4,8 miliar. Gua rasa jarang-jarang ya data begitu ya, tetapi ternyata ada ya dan beberapa gitu. Nah, dokter ini jadi bingung nih. Bingung yang pertama adalah mengenai PPh final UMKM, yang kedua mengenai status pencatatan atau pembukuan, yang ketiga mengenai PKP. Oke, gua akan jelaskan nih buat teman-teman yang dokter, ini sama buat notaris, pengacara, konsultan hukum, konsultan pajak, sama, prinsipnya sama ya. Dokter yang sudah melebihi 4,8 M atau pekerja bebas pada umumnya ya, itu sudah tidak bisa menggunakan PPh final 0,5%. Oke, lupakan PPh final 0,5% kalau Anda pekerja bebas yang melebihi 4,8 M. Tetapi anyway, seorang dokter kan memang sejak awal tidak pernah pakai 0,5% ya, selalu menggunakan norma. Jadi tidak pengaruh mengenai 0,5%. Pertanyaan kedua, dokter itu menggunakan pembukuan atau pencatatan. Nah, ketika dia melewati 4,8 M, maka seorang dokter atau pekerja bebas pada umumnya tidak bisa lagi pakai pencatatan. Dia harus pembukuan, oke? Wajib pembukuan. Kalau dia wajib pembukuan, maka keuntungannya dihitung berdasarkan pembukuan. Jadi pembukuan dialah yang akan menentukan berapa untungnya dia, berapa laba bersihnya dia, berapa penghasilan netonya dia yang akan dihitung pajaknya. Oke, kalau dia menggunakan NPPN yang dulu, yang biasa, itu kan menggunakan per 17/2015 di lampiran 1, yaitu 50% normanya. Ketika dia pembukuan, dia tidak bisa lagi pakai norma, dia mesti menggunakan pembukuan, dari situlah terlihat berapa profitnya. Oke, nah pertanyaannya, kalau dokter tidak mau pembukuan bagaimana? Ketika dia melewati 4,8 M, tetapi dia tidak mau pembukuan bagaimana? Nah, jawabannya gampang ya, sudah ada solusinya. Di Per 17/2015 sudah kasih solusi. Bagi pekerja bebas atau dokter yang sudah melewati 4,8 M dan wajib pembukuan, tetapi dia tidak melakukan pembukuan, maka dia kembali kepada norma. Dia kembali menggunakan norma NPPN, tetapi dia menggunakan lampiran yang kedua. Lampiran kedua yang nilai normanya 62,5%. Oke, jadi norma yang biasa yang di bawah 4,8 M adalah 50%. Norma yang kedua, lampiran kedua, bagi yang sudah wajib pembukuan tetapi tidak mau pembukuan, itu menggunakan 62,5%. Oke, itu simpelnya.
Kemudian bagaimana kalau tahun berikutnya nih, tahun 2026 dia kembali di bawah 4,8 M. Kan tidak selamanya omset besar ya. Gimana kalau 2026, 2027 dia kembali ke di bawah 4,8 M. Maka tetap dia akan kembali ke NPPN yang 50% pencatatan. Jadi seorang dokter walaupun lewati 4,8 M tetaplah mencetak surat NPPN. Oke, karena siapa tahu tahun ini turun di bawah 4,8 M sehingga bisa kembali gunakan NPPN 50%. Oke. Jadi intinya tidak usah pembukuan. Intinya seorang pekerja bebas, dokter tidak wajib pakai pembukuan. Ketika dia menjadi wajib pembukuan, tetapi dia boleh kok memaksa untuk tetap pencatatan. Dengan begitu dia akan lebih tinggi normanya, yang biasa 50% menjadi 62,5%. Nah, pihak DJP itu kan pasti maunya hitung pembukuan. Karena DJP maunya lu kena 100% kena pajak, atau mungkin 90% atau 80% gitu ya. Nah, tetapi kan dokter kan tidak bodoh ya, kita-kita kan tidak bodoh. Jadi, kalau seorang dokter wajib pembukuan tetapi tidak melakukan pembukuan, maka dia akan kembali ke pencatatan dengan lampiran 2, yaitu 62,5%. Menurut saya masih lebih oke daripada pembukuan, daripada mesti bayar seorang akuntan, bayar bulanan akunting, malah repot ya. Udah gitu lebih tinggi pajaknya ya. Jadi itu solusi sudah simple untuk dokter. Mengenai PKP, mengenai PPN, menurut gua tidak perlu. Menurut gua seorang dokter pekerja bebas setelah melewati 4,8 M tetap tidak perlu menggunakan PPN, tidak perlu jadi PKP. Kenapa? Karena itu adalah pekerja bebas, itu bukan kegiatan usaha. Nah, argumen gue seperti itu. Oke, untuk dokter teman-teman ya. Karena sudah banyak pertanyaan mengenai dokter ini. Oke, kita langsung diskusi tanya jawab ya. Kalau ada pertanyaan silahkan dituliskan di kolom komentar. Mudah-mudahan saya bisa menjawab. Kita akan mulai dari ada chatting dari Bapak Maulana. Mantap, makasih Pak Maulana. Ibu Irawati, malam kok. Ya, Bu Ira, malam. Bagaimana, Bu? Ibu Dediais, kok mau tanya, kalau pengurus di akta CV seperti direktur dan wakil direktur, apakah boleh menerima gaji tiap bulan atau harus prefer? Jawabannya harus prefer. Ya, seorang pengurus CV atau pendiri CV tidak ada ceritanya terima gaji, hanya terima prefer. Oke, thank you Bu Dedias. Tapi ingat ya, prefer diterima diambil dari laba ditahan. Oke, artinya sudah kena pajak dahulu. Thank you Bu Dedias, semoga terbantu. Ibu Dedias, dan kalau prefer itu seperti apa ya kok pemberlakuannya? Kalau prefer pemberlakuannya tidak kena pajak, ya sesimpel itu ya. Prefer tidak kena pajak, tetapi harus dipajaki dahulu di CV-nya. Di CV sudah dipajaki, kemudian sudah terbentuk laba ditahan, barulah laba ditahan bisa ditarik melalui prefer. Oke, thank you Pak Dedias, Ibu Dedias, semoga terbantu. Ibu Ufmuts, malam kok, malam Ibu Ufmuts, kok. Setelah saya posting SPT tahunan, ada muncul bukti potong keterangan PPh 21. Tetapi, saya cek di halaman BUK potongannya tidak muncul. Terus gimana ya? Untuk bikin NPPN itu berarti pilih masa 2025 atau 2026. Oke, yang pertama dulu NPPN ya. Ibu harus cetak NPPN 2025. Oke, cetak. Kemudian Ibu masih cetak NPPN 2026. Oke, jadi ada dua ya NPPN yang masih dicetak. Kemudian bukti potong yang muncul di Cortex itu kalau angkanya tidak terlalu kaget ya, angkanya kecil, diterima saja. Ya, diterima saja bukti potongnya. Kemudian penghasilannya juga masih diakui ya, diakui di bagian penghasilan neto dalam negeri lainnya. Oke. Kalau dia terjadi lebih bayar, maka Ibu harus paksakan SPT menjadi kurang bayar dengan cara menambah penghasilan neto dalam negeri lainnya. Sesimpel itu. Oke, Bu. Thank you Bu Ufmut, semoga terbantu. Bapak Made bagus. Malam kok, malam Pak Made. Mau tanya, jika WPOP UMKM di bawah 500 juta dan masa pajak sudah 7 tahun dan sudah mengajukan NPPN, apakah SPT 2025 sampai 2029 masih bisa pakai tarif terpotong Pak ya? Maksud Bapak tarif 0,5% ya? Jawabannya bisa ya. Bapak bisa menggunakan 0,5% UMKM sampai Desember 2029. Jadi aman ya. Masalah NPPN itu tidak pengaruh. NPPN tidaklah menghanguskan atau membatalkan status UMKM seseorang. Oke, thank you Pak Made, semoga terbantu. Ibu Dedias, kok, apakah benar sekarang omset 500 juta pertama tidak perlu membayar pajak PPh final? Jawabannya betul, khusus untuk orang pribadi yang berdagang ya, yang usaha dagang.
Jika sudah terlanjur bayar masa Januari bagaimana Ko? Nah, gampang ya. Solusinya adalah omset Januari ditambahkan 500 juta. Ya. Contoh, Ibu Januari omsetnya cuma 100 juta gitu. Kan berarti kan Bapak, Ibu kan harusnya nggak usah kena pajak tuh. Tetapi kan Ibu sudah terlanjur bayar nih. Udah terlanjur bayar 100 juta kalikan 0,5%. Maka omset Januari yang Ibu lapor ke pajak nanti di SPT adalah 100 plus 500. Jadi 600 beres. Oke. Thank you Bu Dedia, semoga terbantu. Nah, Ibu Ufmuts, kalau ada main saham, berarti pilihnya adalah kegiatan usaha saja ya, Ko? Thanks, Ko. Betul, Bu. Betul, setuju. Pilih usaha aja. Pokoknya yang nggak jelas, yang pensiunan lah, yang ibu rumah tangga lah, yang bisnisnya hanya dari pemain saham lah, kripto lah, yang murni ya, yang tidak ada usaha lain, ya udah usaha aja, nggak apa-apa. Thank you, Bu Ufmuts. Semoga terbantu. Ibu Dedias, apakah masa Februari dibayarkan saja atau di stop aja kok sampai mencapai 500 juta? Jawabannya tetap dibayar ya Februari ya, tetap dibayar Bu. Udah nggak apa-apa, kita hangusin aja Januari dibayar tambahin 500 juta untuk laporan omset Januari. Nah, kalau ini tahun 2026, berarti kan masih ada bulan-bulan yang belum dibayar nih. Nah, untuk Februari Ibu potong nih. Untuk Februari Ibu potong 100 juta. Maret Ibu potong 100 juta. April potong 100 juta. Sampai 5 kali potong. Jadi, untuk Februari, Maret, April, Mei, Juni, Ibu potong 100, 100, 100. Sehingga Ibu menjadi berkurang 100 juta dari omset yang sebenarnya. Karena kan sudah terkompensasi ke masa Januari. Nah, kira-kira gitu Bu ya, perhitungannya supaya Ibu tidak rugi. Oke, thank you Bu Dedia, semoga terbantu. Bapak Made Bagus, tanya kok, kalau WP orang pribadi punya harta berupa tanah yang berisi tanaman tumpang sari, tetapi tidak ada bangunan, kode hartanya termasuk yang mana kok? Kalau saya sih Pak ya, kalau saya tanah dan atau bangunan untuk tempat tinggal. Kalau saya semuanya saya lapor itu, saya nggak peduli. Mau tanah itu dipakai buat apa saya nggak peduli. Pokoknya saya lapor tanah dan atau bangunan untuk tempat tinggal. Udah gitu aja kalau saya sih ya. Karena tidak pengaruh kemana-mana gitu. Daripada kita bingung ini kodenya apa ya. Udahlah tempat tinggal aja beres. Thank you Pak Made, semoga terbantu. Ibu Sani Frida, malam Bu Sani. Mau bertanya terkait investasi saham di Bursa Efek Indonesia. Contohnya, jual BBCA 10 juta. Pajaknya 0,1% yaitu 10.000. Misal ada keuntungannya 1.000. Oke, ada keuntungannya 1.000. Terus gimana pertanyaannya, Bu? Jadi nanti kalau Ibu jualannya 10 juta, berarti Ibu laporkan di bagian penghasilan yang bersifat final 10 juta, kemudian PPh-nya itu 10.000. Udah gitu aja. Gitu. Nah, mengenai keuntungan, Ibu nanti tuliskan di kertas kerja internal saja ya. Di Kortex tidak ada. Di Kortex tidak ada mencatat keuntungan. Tetapi di internal kita, di kertas kerja yang gue bikin itu ada ya. Ada bagian yang namanya keuntungan mesti di-input supaya menghitung kenaikan harta kita. Thank you Bu Sani, semoga terbantu. Bapak Stefan 7, malam Pak Fung. Tahun perolehan harta itu kalau diisi 2025 semua, gimana? Karena lupa kapan perolehannya. Boleh aja sih Pak, boleh aja. Tetapi ada beberapa barang yang jelas ya, yang jelas kapan pembeliannya. Contohnya rumah. Rumah itu jelas kapan pembeliannya, ada AJB-nya, ada sertifikatnya, jadi jelas kapan tahun pembeliannya. Sebaiknya ikuti yang benar. Kemudian motor, mobil, itu kan jelas ada tahun pembeliannya kapan belinya. Jadi sebaiknya ikuti yang benar. Mengenai kode 1 yang tunai, deposito, tabungan itu semua saya tulis 2025 masih oke lah. Gitu ya Pak ya. Jadi kalau bisa mendekati kebenaran, kalau memang agak susah ya lempar ke 2025 nggak apa-apa sih. Cuman ya jangan terlalu semuanya sembarangan gitu Pak ya. Thank you Pak Stefan, semoga terbantu. Ibu Dediais, kok kalau CV punya wakil direktur, ternyata dia bikin CV lagi. Oh, di mana dia bertindak sebagai direkturnya. Untuk bukti A1-nya gimana? Soalnya CV-nya sama-sama membuat bukti potong juga. Tidak masalah sih Bu, nggak masalah ya. Jadi wakil direktur ini pemilik CV, kemudian dia punya CV lagi gitu ya. Nggak ada masalah sih, dua-duanya terima prefer kalau gitu. Jadi tidak ada A1 ya. Begitu Bu. Kalau dia hanya kerja sebagai karyawan, bukan pendiri CV, maka terima A1. A1 2 lembar tidak masalah. Oke. Thank you Bu Dedia, semoga terbantu.
Ibu Fei 68, kok mau tolong tanya, kalau di bank ada saldo mata uang asing yang perolehannya di bawah 2010, karena kurs terapresiasi asetnya bertambah, apakah tunai kas kita jadi berkurang? Tidak, Bu, tidak. Ini kan di bank ya, ini kan di bank ya. Kalau di bank berarti kan namanya adalah tabungan, ya. Tabungan itu kan ada harga perolehan, ada nilai saat ini. Nah, harga perolehan adalah harga beli yang dulu, pakai kurs yang dulu. Nilai saat ini adalah menggunakan kurs yang Desember 2025, begitu Bu. Ya, jadi di harga perolehan tetap gunakan kurs yang lama ketika beli. Selama dia belum dijual, tetap gunakan itu sehingga nilai harta tidak berubah, tidak naik. Sedangkan nilai saat ini itu tidak dapat dijadikan ukuran untuk menghitung nilai harta, bukan. Oke, thank you Bu Fei 68, semoga terbantu. Bapak Demone 53, apakah kalau sudah ajukan NPPN bisa menggunakan Cortex Form? Jawabannya tidak bisa kayaknya ya. Cortex Form itu tidak boleh untuk orang yang menggunakan norma. Soalnya, kita UMKM kemarin karena 0,5% nggak jelas, kita ajukan NPPN. Nah, tiba-tiba keluar Cortex Form yang katanya lebih ringkas. Tidak, Pak. Cortex Form tidak lebih ringkas dan tidak lebih mudah. Jadi, tidak usah pakai Cortex Form. Jadi, menurut saya, teman-teman, tidak usah pakai Cortex Form ya. Kembalilah gunakan Cortex biasa yang berbasis website, yang web-based ya. Yang web-based yang seperti biasa, tidak usah pakai Cortex Form. Repot Cortex Form, masih kacau balau. Thank you Pak Demone, semoga terbantu. Ibu Christine 5659, malam kok. Ini daftar harta di Cortex pakai NPWP sekuritas atau nama perusahaan pemilik saham. Sekuritas Bu, sekuritas. Kalau kita beli saham gitu ya, di sekuritasnya Mirai Aset gitu. Ya udah tuliskan NPWP-nya Mirai Aset, itu lebih tepat. Okay. Thank you Bu Christine, semoga terbantu. Bapak Made Bagus, tanya kok, kalau orang pribadi statusnya kawin, belum punya anak, dan hanya punya orang tua ibunya saja. Bapaknya almarhum. Termasuk PTKP yang mana? Apakah K1? Jawabannya betul Pak, K1 ya. Jadi kawin, garis miring 1 itu adalah orang tuanya, si ibunya, si mamanya. Begitu, yang jadi tanggungan adalah mamanya. Thank you Pak Made, semoga terbantu. Ibu Eni Liantini Putu, malam Bu Eni. Bila wajib pajak selama ini tidak pernah melaporkan hutang kartu kredit, baiknya gimana ya Dilaporkan saja di SPT 2025, boleh Bu, Pak, boleh Pak. Bu Eni, kalau mau lapor hutang kartu kredit silakan saja, nggak ada masalah ya. Thank you Bu Eni, semoga terbantu. Bapak Made Bagus, bila WPOP punya warisan tanah tempat tinggal, tetapi tidak ada surat-suratnya karena dibangun di atas tanah karang desa yang tidak ada sertifikatnya. Pertanyaannya, bila lapor di Cortex terpotong Pak Made? Nah, jadi nggak ada masalah Pak ya, rumah warisan lebih baik datang ke RT atau RW atau lurah atau camat untuk dibikinkan surat wasiat atau surat warisan atau surat pernyataan yang menyatakan bahwa tanah tersebut adalah warisan dari ayah saya gitu. Ada suratnya supaya aman. Kemudian mengenai nomor-nomor, kalau nggak ada nomor tinggal dikasih strip aja gitu kalau nggak ada nomor. Oke. Thank you Pak Made, semoga terbantu. Ibu Fieleon Craft, malam Bu Fielie. Bukti potong A1 anak yang di bawah PTKP. NPWP belum aktif, hanya pemadaran NIK. Mau dilapor di SPT Ayah isi bagian apa? Di L1D dan L1E ada muncul bukti potongnya. Beda cara isinya seperti istri gabung suami. Betul Bu ya, betul. Jadi bukti potongnya sudah muncul, berarti langsung diakui saja. Kemudian penghasilannya juga sudah muncul ya, langsung diakui aja Bu. Jadi akui aja penghasilannya di bagian penghasilan dari pekerjaan, sudah betul. Oke, thank you Bu Fielion Craft, semoga terbantu. Bapak Sahkawo, malam mau tanya, istri statusnya MT. Sebentar ya, istri statusnya MT, suami tidak ada penghasilan kerja Gojek. Oke, untuk istri L4 status PKP-nya bagaimana? Yang kedua, oke, saya ulang ya, istri MT, suami tidak ada penghasilan kerja Gojek. Untuk isi lampiran 4 status PKP-nya bagaimana? Enggak gimana-gimana ya, isi aja Bu, isi aja, nggak ada masalah. Tetap K1, KI ya, tetap K garis miring I garis miring jumlah tanggungan, tetap begitu.
Yang kedua, jika status lebih bayar jika dikembalikan dari kantor, maka statusnya jadi nihil. Gimana, Bu? Boleh dipotong lagi, Bu? Diketik lagi lebih jelas ya. Jadi intinya, kalau lebih bayar itu boleh dihilangkan dengan cara menambah penghasilan dalam negeri lainnya. Oke, kalau mau dihilangkan. Tapi kalau minta dikembalikan juga boleh ya. LB itu boleh minta dikembalikan. Oke, thank you Pak Sakawu, semoga terbantu. Minta pengembalian pendahuluan ya. Ibu Erina Risdayriani, malam kau mau tanya, kalau saya buat bukti potong pasal 23 atas jasa angkutan yang saya pakai, DPP-nya sesuai dengan faktur pajak atau gimana ya kau? Karena waktu saya ajukan reimburse tidak mau keluar DPP-nya sesuai faktur pajak. Saya masih nggak nyambung nih, Bu. Bukti potong sesuai dengan faktur pajak sama, Bu, sama. Sama dengan brutonya maksudnya, dengan brutonya sama. Gitu. DPP kan kalau DPP PPN kan sudah pakai perhitungan tuh menggunakan brutonya. Jadi nilai DPP di PPh 23 adalah nilai bruto alias nilai jasanya. Oke, gitu. Mudah-mudahan cocok Ibu. Thank you Bu Erina, semoga terbantu. Bapak William MMKS mau tanya untuk pelaporan reinvestasi dividen, apakah harus sekaligus 3 tahun? Jawabannya iya, satu laporan untuk 3 tahun mundur. Atau bisa dipisah pelaporannya per tahun? Tidak. Jadi 3 kali lapor? Tidak, satu laporan. Karena dividen saya dari saham kira-kira ada 50 item per tahun. Semuanya Pak, satu kali laporan untuk 3 tahun sekaligus. Oke, thank you Pak William, semoga terbantu. Bapak Vielion Craft, izin tanya lagi, untuk istri gabung suami, harta istri input di suami. Selain itu, perlu input apa lagi ya kok? Nggak usah, udah gitu aja. Jadi, harta istri ya. Oh ya, oke. A1-nya istri. Kalau istri ada A1, ada bukti potong A1, itu dilapor di suami sebagai penghasilan final ya. Apakah kewajaran harta kalau dibanding SPT suami tahun lalu tidak naik signifikan? Tidak masalah ya. Hartanya naik signifikan tidak masalah, yang penting penghasilannya ada gitu. Ini kan ada nih. Jadi harta dari suami adalah penghasilan. Oh ya, Bapak mesti isi di bagian penambah harta bersih. Di bagian kertas kerja kita tuh di lampiran 7, Bapak mesti isi yang namanya penambah harta bersih, yaitu penghasilan dari pasangan. Oh, di Kortes juga bisa diisi. Di Kortes juga diisi di bagian penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Ya. Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak di Kortes diisi di bagian lainnya. Jadi penghasilan dari pasangan, dari suami atau istri, atau dari penggabungan harta istri, itu juga masuk ke situ ya. Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak di situ. Oke. Thank you Pak Vielion Craft, semoga terbantu. Bapak Yoko Chirohen, izin tanya kok, kalau sudah pernah ikut TA, tapi kemudian harta itu tidak dilapor kembali di SPT tahunan, dan sekarang ingin lapor di Kortes, apakah tidak masalah? Menurut saya sih nggak apa-apa sih Pak, hajar aja ya. Menurut saya hajar aja, nggak masalah. Nanti ketika dipanggil kita bisa jelaskan gitu. Kita bisa jelaskan bahwa harta ini dulu lapor di TA gitu. Cuman kelupaan lapor di tahun berikutnya gitu. Nggak apa-apa sih. Thank you Pak Yoko, semoga terbantu. Bapak Sahkawo, lanjutan PKP statusnya MT, kawin anak 2, terima kasih sebelumnya. Terpotong Pak tadi, terpotong, boleh diketik lagi Pak. Udah lupa saya tadi. Mohon maaf ya Pak Saka, coba diketik lagi. Ibu Erina Risdaydiani, karena di invoice-nya tidak tertera berapa pasal 23-nya. Oh, nilai bruto Bu, nilai bruto yang jadikan dasar untuk menghitung PPh 23 ya. Thank you Bu Erina. Ibu Live Healthy and Prosper, malam kawan, SPT orang pribadi, statusnya LB. Baiknya isi apa? Mohon infonya. Dan di konteks isi apa? Terima kasih. Kalau LB, Ibu tinggal tambahkan penghasilan neto dalam negeri lainnya. Tambahkan aja 50 juta gitu, atau 60 juta gitu ya, supaya tidak LB. Kalau masih LB, tambahin lagi 70 juta. Masih LB, tambahin lagi 80 juta. Jadi ditambahin terus sampai ada satu angka dia tidak LB lagi, menjadi kurang bayar, sehingga kita jadi bisa lapor dengan status kurang bayar. Oke, thank you Bu Live Healthy, semoga terbantu.
Ibu VV 68, saldo tidak bertambah, hanya apresiasi saldo mata uang asing. Bagaimana supaya setara kas kita tidak berkurang? Oke, jadi harta ibu yang uang dolar itu tetap nilai perolehannya adalah nilai yang sama dengan tahun sebelumnya ya. Nah, namun ada satu kolom nilai saat ini, itulah yang diinput dengan nilai terbaru, gitu kan. Tetapi kan nilai saat ini itu tidaklah mempengaruhi nilai harta ya, karena itu kan hanya tambahan saja. Oke. Thank you Bu Fei, semoga terbantu. Bapak Dani Elbow Birdstone, Cortex jualan online dihitung ya? Jawabannya dihitung Pak ya. Mau jualan online, mau jualan tidak online, semuanya dihitung. Oke. Thank you Pak Robertson. Bapak Athens 007218, malam kok, malam Pak Athens. Jika anak bekerja di luar negeri, apakah harus lapor di SPT? Jawabannya lapor kalau dia punya NPWP ya. Kalau dia nggak punya NPWP ya nggak usah gitu. Sebab penghasilan di sana sudah dipotong pajak. Dan bagaimana melaporkan saldo di rekening luar negeri? Laporkanlah saldo per tanggal 31 Desember 2025. Sesimpel itu ya. Jadi dia punya NPWP nggak? Kalau dia punya NPWP, maka semua penghasilan dia di dalam maupun di luar negeri semua dilaporkan sebagai penghasilan, dan harta dia juga dilapor per tanggal 31 Desember semua harta di dalam dan di luar negeri. Oke. Kemudian hitung perpajakannya. Nah, pajaknya itu bisa dikurangkan dengan nilai yang sudah dipotong di luar negeri. Nah, dengan mekanisme PPh 24. Kalau masih ada kurang bayar, tinggal dibayar lagi. Oke. Thank you Pak Aten, semoga terbantu. Bapak Ufmuts, Ibu ya, malamku. Setelah saya posting SPT tahunan, muncul bukti potong PPh 21. Tetapi saya cek di halaman bukti potong tidak muncul. Terus gimana ya? Untuk bikin NPPN itu berarti pilih masa 2025 atau 2026. Oh, tadi sudah Bu ya? Tadi sudah ya. NPPN dipilih 2025 iya, 2026 juga iya. Jadi 2 kali mencetak NPPN, kemudian bukti potong diakui saja, kemudian penghasilan juga mesti diisi. Dan tidak boleh LB SPT-nya. Oke. Thank you Bu Ufmut, semoga terbantu. Bapak Hianto 55, Ko Awan, wajib pajak orang pribadi UMKM yang terima bukti potong 21, apakah akan menggugurkan statusnya sebagai UMKM? Jawabannya tidak. Tidak akan hangus ya. Jadi bukti potong 21 jalan, UMKM 0,5% dagang juga jalan bersamaan. Jadi jalan berbarengan, tidak harus beda-beda. Oke, thank you Pak Hianto, semoga terbantu. Ibu Dedias, kok gimana kalau ada karyawan bekerja di 2 perusahaan yang masih satu grup dan gajinya dibayarkan berbeda, serta masing-masing mengeluarkan 2 bukti potong? Solusi gimana kok biar nggak lebih bayar atau kurang bayar nantinya? Oke, solusinya cuma ada satu ya, yaitu hanya terima 1 lembar bukti potong A1. Oke, terserah deh kantor mau gimana ngurusnya. Pokoknya dia hanya terima 1 bukti potong 1 lembar aja. Itulah solusinya. Kalau nggak bisa begitu, maka biarkan 2 bukti potong dan normalnya akan muncul kurang bayar dan kita bayar di SPT tahunan. Memang gitu Bu. Kalau orang kerja di 2 perusahaan atau dapat 2 bukti potong, pasti kurang bayar, itu normal. Ya. Kalau nggak mau begitu ya paksakan kepada bosnya untuk bikin 1 bukti potong. Which is hampir nggak mungkin ya kalau memang dia sudah pecah begitu. Oke, thank you Bu Dedias, semoga terbantu. Bapak HRL 99, malam kau. Apakah semua rekening bank harus diinput ke perubahan data di Cortex? Oh, nggak usah Bu. Kalau saya sih saya nggak peduli dengan data bank di Cortex ya. Maksudnya di perubahan data ya, saya nggak peduli. Saya hanya fokus ke SPT tahunan saja. Di Cortex, apakah ada harta yang telah dilaporkan 2024? Bukti nggak ada masalah Pak ya. 2024 nggak ada masalah. Kita fokus ke SPT 2025 saja. Bukti potong di Cortex Form, apakah harus ketik manual? Jawabannya kalau belum ada, maka ketik manual. Kalau dia belum ada dan kita tahu itu harusnya ada, maka kita input manual, kita tambahin manual. Oke. Thank you Pak HRL, semoga terbantu. Bapak Ferryhat 89, malam kok, malam Pak Ferry. UMKM di halaman kredit pajak itu terdapat PPh dipungut orang lain, pasal 21 dan 23. Kalau buat kode billing, pasal berapa ya? Bapak nggak usah bikin kode billing, jadi Bapak input SPT-nya, konteksnya selesai semua, setelah selesai muncul kurang bayar kan?
Nah, keulang bayar itu Bapak tinggal klik di bawah ada menu warna biru yang namanya bayar dan lapor. Klik itu, maka muncul e-billing, Bapak tinggal bayar e-billingnya. Oke, jadi nggak usah pikirin pasal berapa, kodenya berapa, nggak usah. Langsung klik menu bayar dan lapor, disitulah Bapak akan terima buktinya. Oke, terima e-billingnya, tinggal dibayar. Oke, thank you Pak Ferry, semoga terbantu. Bapak Sutarli Charles, malam kok, malam Pak Sutarli. Kalau suami istri sama-sama pekerja bebas yang bergerak di bidang jasa, apakah NPWP istri bisa dinonaktifkan dan bisa digabung dengan suami? Jawabannya bisa, bisa ya. Jadi istri pekerja bebas, suami pekerja bebas, kemudian istri mengajukan permohonan NE kan, itu bisa, silakan diajukan. Kalau diterima bagus, kalau nggak diterima ya sudah nggak bisa, gitu ya. Tapi seharusnya bisa kok diterima. Nah, ke depannya semua mau dipotong lari ke suami, gitu. Thank you Pak Sutarli, semoga terbantu. Ibu Erna Subianti, malam kok mau tanya, kalau apartemen tidak ada sertifikat dan PBB, saya masukin di Kotes gimana ya kok? Karena bermasalah dari kantor pemasarannya. Nggak ada masalah, Ibu kasih strip aja. Jadi nomor sertifikatnya dikasih strip saja, sementara seperti itu. Tapi angkanya masukin ya, nilai rupiahnya. Thank you Bu Erna, semoga terbantu. Bapak Hianto, WP UMKM yang terima penghasilan lain-lain, apakah otomatis akan menggugurkan status UMKM 0,5%? Jawabannya tidak akan hangus ya. Seorang UMKM dagang tetap bisa bayar 0,5% walaupun dia punya pekerja bebas atau dia punya penghasilan lainnya. Nggak ada masalah. Boleh jalan berbarengan, jalan sama-sama itu boleh. Thank you Pak Hianto, semoga terbantu. Ibu Irawati TJ, tanggal 22 Desember dapat SP2DK. Katanya belum melaksanakan kewajiban pasal 4 ayat 2 NOP. Belum sempat saya tanggapi, tanggal 23 Desember di email, katanya terima kasih sudah menanggapi. Perlukah bertemu AR? Nggak usah lah Bu ya. Kan dia bilang sudah terima kasih sudah menanggapi. Ya, jadi memang konteksnya yang error ya, jadi biarin aja. Thank you Bu Irawati, semoga terbantu. Bapak Celos XX, malam kok, jika modal habis 1M lebih kena tipu, bagaimana cara lapornya di SPT? Oke, ini apa nih Pak? Ini investasi bodong gitu ya? Kalau Bapak yakin itu uang tidak kembali, maka biarkan harta kita turun. Jadi biar harta kita terbuang 1M nggak apa-apa. Kalau yakin nggak kurang, nggak balik ya. Tetapi kalau Bapak masih ada harapan itu uang bisa balik, maka Bapak laporkan saja sebagai setara kas lainnya. Ya, laporkan setara kas lainnya 1M di situ. Karena kan siapa tahu suatu hari balik. Oke. Thank you Pak Celos, semoga terbantu. Bapak Anda 280. Pak Awan, selamat malam. Bunga tabungan bank adalah penghasilan yang bersifat final. Oke. Pilihan jenis penghasilannya apa ya kok? Pilihannya adalah Bapak tinggal cari bunga tabungan. Ada nggak bunga tabungan? Kalau nggak, ketik bunga gitu. Jadi ketik aja BUNGA. Cari yang paling mendekati saja, Bu. Nggak ada masalah itu mah. Cari aja yang paling mendekati. Oke. Thank you Pak Anda, semoga terbantu. Ibu Nino Wijaya tanya kok, setelah melihat mini cost, saya baru tahu kalau terpotong Bu Nino. Kita lanjut dulu ya ke Bapak Koh 2595. Malam Ko Awan, Ibu tidak bekerja, usianya 80 tahun. 2024 sudah lapor SPT, hartanya ada properti obligasi. Mau tanya, lapor SPT tahunan OP tidak bekerja atau kotes form yang mau diluncurkan. Nah, Bapak tidak usah pakai kotes form ya, jangan pakai kotes form, nanti malah bermasalah. Gunakanlah kotes yang biasa, kemudian pilih kategori usaha, ya, tidak usah pekerjaan, tidak usah pekerja bebas. Pilihlah kategori usaha, udah gitu aja. Kenapa begitu? Karena tidak ada pilihan tidak bekerja. Thank you Pak Ko, semoga terbantu. Bapak Marta Korlina, Ibu ya. Kok untuk NPPN 2026, bagaimana menulis peredaran brutonya belum tahu kok. Hajar aja Bu, hajar aja 10 juta gitu. Kalau saya sih, itu hanya formalitas ya, hanya formalitas, nggak pengaruh kemana-mana. Tulis saja 10 juta ya, yang penting bisa cetak NPPN. Oke. Thank you Bu Marta, semoga terbantu. Ibu Dedias, kok jika ada aset seperti rumah atas nama istri yang lupa tidak dilaporkan di SPT suami, itu gimana kok sekarang? Dimasukin aja di tahun sekarang atau gimana kok baiknya? Oke, kalau menurut saya ya,
berhubung rumah itu nilainya tinggi, nilainya besar, sebaiknya jangan tiba-tiba muncul. Ini harus di-tracking mundur. Harus di-tracking mundur kapan pertama kali dia muncul, dibelinya kapan, kemudian dibelinya pakai uang apa gitu ya, uang dari usaha atau dagang atau kerja gitu ya. Nah, dan betulkan SPT-nya. Boleh bikin pembetulan SPT 2024, 2023, 2022, betulkan SPT-nya dan rumah itu dimasukin di tahun pertama dia beli. Gitu, Bu. Karena ini angkanya gede nih kalau rumah. Oke, kalau tiba-tiba muncul kan takutnya nggak seimbang. Oke, thank you Bu Dedi Ais, semoga terbantu. Bapak Wendy Taurus, malam Pak Wendy. Kalau untuk saham-saham yang kita beli dari aplikasi Ajaib misalnya, bagaimana cara mengisi di SPT tahunan OP? Jadi kalau saya Pak ya, saya langsung total nilai sahamnya aja, total nilai saham portofolio saya laporkan di SPT, kemudian saya gunakan NPWP-nya si Ajaib, si PT Ajaib Sekuritasnya. Gitu Pak. Kalau nilai saat ini adalah nilai market value-nya ya, per 31 Desember. Oke, thank you Pak Wendy, semoga terbantu. Ibu VV68, tolong tanya lagi kok. Jika ada aset tanah tertulis tanah di Surabaya, di keterangan ada tertulis nomor sertifikat yang terdiri dari beberapa nomor. Jika ada nomor yang tertinggal, apakah bisa ditambah? Boleh-boleh aja Bu, nggak ada masalah ya. Mengenai keterangan nomor dan sebagainya, silahkan diproses. Nah, yang penting adalah nilai rupiahnya betul, gitu Bu. Oke, thank you Bu VV, semoga terbantu. Bapak Renaldi 786, kalau beli emas kredit tetapi dimasukin ke kas setara lainnya, boleh nggak? Jawabannya, mending emas saja deh Pak. Ya, kalau belinya emas, yang mending dilapor emas saja, gitu. Kalau Bapak mau lapor setara kas lainnya, ya boleh-boleh aja. Tetapi karena ini kredit ya, dan mungkin tercatat di sebuah bank, maka takutnya nanti ketahuan. Thank you Pak Renaldi, semoga terbantu. Ibu Erna Subianti, tanya satu lagi kok, kalau suami dapat bukti potong A1 dengan PTKP-nya K3, kenyataannya dia adalah K0, gimana ya kok? Oke, nggak masalah Bu ya, nggak masalah, berarti kan nanti dia akan ada kurang bayar ya. Dia akan ada kurang bayar. Nggak apa-apa, tinggal dibayar aja kurang bayarnya. Kemudian 2026 kasih tahu kepada HRD ganti ke K0 ya, gitu. Oke, thank you Bu Erna, semoga terbantu. Bapak Sidarta, malam Pak Awan, malam Pak Sidarta. Tanah atas nama anak, lalu dibangunkan rumah. Dana membangun rumah dari orang tua. Bagaimana pencatatan di SPT orang tua dan SPT anak? Perlu surat hibah nggak? Oke, jawabannya perlu ya, perlu surat hibah ya. Jadi karena ada perpindahan uang atau barang dari orang tua kepada anak, maka dibikinlah surat hibah. Oke, sekarang tanah atas nama anak. Berarti kan tanah ini dilaporkan di SPT anak. Oke, kemudian rumah yang dibangun juga dilapor di SPT anak. Karena ini memang niatnya mau dikasih ke anak. Oke, sehingga di SPT orang tua berkurang uangnya. Oke, SPT orang tua uangnya berkurang, di SPT anak melaporkan ada penghasilan hibah dan ada nilai harta, tanah dan bangunan. Gitu kira-kira. Oke. Thank you Pak Sidarta, semoga terbantu. Bapak Anda 28, seorang UMKM dan juga karyawan. Omset UMKM dalam setahun dilaporkan semuanya atau omset seluruhnya dipotong 500 juta dulu. Jawabannya dilaporkan semua Pak, tetapi pajak yang dibayar adalah setelah melewati 500 juta. Paham Pak ya? Jadi yang dilaporkan omsetnya tetap full. Tetapi ketika menghitung pajak, itu pajak yang dibayar adalah setelah melewati 500 juta. Gitu, oke? Thank you Pak Anda, semoga terbantu. Ibu VV68, jika ada CV, apakah biaya pribadi bisa masuk ke CV? Jawabannya tidak bisa. Tidak bisa ya. Jadi dia bangun CV nih, kemudian dia pribadi beli es krim gitu ya, beli es krim suruh CV yang bayar, nggak boleh. Itu adalah prefer gitu ya. Gitu. Thank you Bu VV, semoga terbantu. Bapak Koh 2595, malam kawan. Emas digital Pegadaian terdapat keuntungan. Apakah harus bayar pajak dari selisihnya capital gain?
sedangkan saham tidak, karena langsung dipotong pajaknya. Jawabannya betul ya, betul. Saham memang keuntungan sudah tidak kena pajak karena sudah PPh final, kalau emas enggak. Kalau emas tetap harus bayar pajak atas keuntungan, begitu. Namun kalau emas itu belum dijual, maka seharusnya belum ada capital gain, gitu ya. Nah, thank you Pak Koh 25, semoga terbantu. Bapak Harmin 6, malam kawan. Kalau sudah SPT tahunan orang pribadi sudah diposting, terus apa bisa pakai kotes form? Jawabannya masih bisa ya, Bapak boleh batalkan postingannya. Jadi yang sudah dibikin tetapi belum dilapor ya, itu boleh dibatalkan, kemudian berpindah ke kotes form, itu boleh. Tetapi kalau Bapak sudah terlanjur lapor, berarti sudah nggak bisa, gitu. Thank you Pak Harmin, semoga terbantu. Ibu Lena Song, malam kok. Kalau emas fiktif, gimana ya di konteks sekarang isinya? Di SPT selama ini diisi nilai perolehan, tapi masalahnya sekarang nilainya terlalu tinggi. Kalau mau isi nilai saat ini, baiknya gimana ya? Oke, jadi gini Bu. Menurut saya nih ya, menurut keyakinan saya, kalau memang barang itu tidak ada, maka kita hilangkan dari SPT. Oke? Barang yang hilang dari SPT kan ada 3 kemungkinan. Pertama adalah dijual, kedua barangnya hilang atau dicuri, yang ketiga memang barangnya fiktif sejak awal. Nah, kita nanti jelaskan kepada AR gitu. Kalau dipanggil oleh pajak, kita jelaskan, oh yang pertama nih, ini barang memang sejak awal saya nggak punya. Gitu, jelaskan kepada AR begitu. Nah, thank you Bu Lena, semoga terbantu. Bapak Serbaguna, malam Pak Wan, malam Pak Serbaguna, mau tanya, apakah semua data harta bank dan aset lain sudah otomatis muncul di Koltex? Jawabannya belum tentu. Kalau udah muncul sendiri, untuk apa kita harus isi manual? Karena yang muncul belum tentu benar, gitu Pak ya. Jadi kalau saya Pak ya, apapun yang muncul di Koltex saya buang semua. Saya input ulang satu persatu sesuai yang saya mau, gitu. Jadi data yang muncul di Koltex itu seringkali salah, seringkali tidak akurat. Oleh karena itu jangan diikuti Pak. Kita bikin sendiri yang benar bagaimana, kita lapor yang benar menurut kita, gitu. Thank you Pak Serbaguna, semoga terbantu. Ibu Erina Risyadiani, kok tanyalah satu lagi, kalau bukti potong penghasilan dari bank saya hapus gimana ya kok biar SPT tidak LB? Jawaban saya jangan Bu ya, jangan. Karena Kortes udah bersusah payah, udah keluar 1 triliun ya, 1,4 triliun supaya muncul bukti potong ini. Tiba-tiba kita dengan gampang kita buang gitu kan. Nanti tersinggung si AR gitu ya. Bercanda Bu ya. Nah, jadi menurut saya kalau bukti potong itu betul adanya maka tidak usah dibuang. Tetap diakui bukti potongnya, diakui penghasilannya, kemudian kita tambahkan penghasilan dalam negeri lainnya supaya tidak LB. Gitu Bu, beres ya, tidak LB, supaya jadi kurang bayar dikit kita bayar KB-nya. Nah, thank you Bu Erina, semoga terbantu. Bapak Hianto 55, apakah istri pengurus CV boleh menjadi karyawan dan terima gaji dari CV? Nah, ini agak tricky ya. Menurut saya sih gray area. Boleh kalau mau dicoba. Gray area sih menurut saya. Tapi boleh kalau mau dicoba. Oke. Thank you Bu Hianto, semoga terbantu. Bapak Koh 2595, Ko Awan, untuk laporan realisasi dividen 3 tahun terhitung dan dilaporkan dari 2022 atau dari 2023. Jawabannya adalah 2025, 2024, 2023. Ya, 2025 laporan pertama, 2024 laporan kedua, 2023 laporan ketiga. Jadi 2025, 2024, 2023. Oke, bukan 2022 ya. 2022 sudah selesai. Thank you Pak Koh, semoga terbantu. Ibu Irawati, ayah sudah lama meninggal, NPWP sudah lama NE, ada harta berupa rumah. Tahun ini dihibahkan kepada kakak. Dihibahkan kepada kakak. Apakah NPWP ayah perlu buat SPT untuk menghapus harta? Tidak usah. Apakah NPWP wajib dicabut atau dibiarkan saja? Perlu di NE kan Bu? Perlu di NE kan ya? Ini NPWP siapa nih yang mau di NE kan? Kan dia sudah NE tadi dia bilang ya. Jadi kalau meninggal itu bukan hibah. Kalau meninggal itu namanya warisan ya. Jadi dia wariskan kepada anaknya gitu. Atau kepada kakak juga boleh kalau warisan. Oke, thank you Bu Ira, semoga terbantu. Ibu Nino Wijaya, saya keringat dingin kok waktu lihat Ko Awan tentang e-reporting. Saya tidak tahu kalau setelah PPS investasi harus lapor lagi.
Saya dulu ikut PPS dan ORI saya investasikan dan tidak pernah lapor e-reporting. Nggak ada masalah Bu ya, sekarang silakan dilaporkan sekarang. Jadi lupakan yang sudah berlalu, sekarang masih dilaporkan. Oke, thank you Bu Nino, semoga terbantu. Ibu Christine 5956. Nomor akun saham reksadana di daftar harta konteks diisi nomor SID atau CIF. Ya apa aja boleh Bu, apa aja ya. Kalau saya sih lebih cenderung ke SID gitu. Tapi kalau Bapak Ibu maunya CIF ya boleh-boleh aja, nggak ada masalah gitu ya Bu ya. Jadi yang penting kita bisa menjelaskan. Yang penting sih kita bisa menjelaskan gitu ya. Jadi nggak harus CIF, nggak harus nomor apa. Yang penting kita bisa menjelaskan, nomor apa aja boleh. Nah, oke. Thank you Bu Christine, semoga terbantu. Ibu Dentisfy ID. Kalau anak sudah ada NPWP, dari tempat kerja ada bukti potong setiap bulan, tetapi gaji di bawah PTKP dan masih kuliah. Apakah masih bisa masuk ke tanggungan orang tua? Nggak usah lah Bu ya, nggak usah lah. Sudah punya NPWP, sudah kerja, ya udahlah, nggak usah lah gitu. Tetapi kalau orang tua tetap mau memaksakan ya boleh-boleh aja lah. Kan memang dia masih makan dari orang tuanya, ya boleh-boleh aja. Cuman menurut saya nggak terlalu inilah. Biarkan si anak itu mulai hidup mandiri aja, ya. Nah, thank you Bu dan Tisvi, semoga terbantu. Bapak Stefan, malam Pak Fungsia, izin tanya, kalau CV dibubarkan, kemudian ada sisa uang, saya transfer ke rekening pribadi. Ini uang sisa CV saya tulis sebagai prefer kah di SPT tahunan orang pribadi? Oke, jadi ini harus kembali kepada laporan akuntingnya CV. Di akuntingnya CV, uang itu tuh ada di mana? Apakah berupa laba ditahan atau berupa modal? Nah, kalau laba ditahan, Bapak ambil namanya prefer. Kalau modal Bapak ambil namanya pengurangan modal. Nah, gitu Pak. Jadi mesti kembali ke laporan akuntingnya CV itu. Coba buka laporan akuntingnya. Itu bentuk uang itu ada di posisi di mana. Oke. Thank you Pak Stefan, semoga terbantu. Bapak Serbaguna, semua tabungan sudah lapor di SPT, tetapi tidak lapor bukti potong. Apakah ada masalah? Menurut saya sih Pak, kalau bukti potongnya betul-betul Bapak ada dan tahu, maka perlu dilapor ya. Perlu dilapor supaya lebih lengkap aja. Thank you Pak Serbaguna, semoga terbantu. Bapak Dentist Fee, dan karena ada bukti potong, jadi statusnya lebih bayar. Bagaimana solusinya? Solusi gampang ya, lebih bayar solusinya adalah dengan menambah penghasilan dalam negeri lainnya. Penghasilan neto dalam negeri lainnya ditambahkan, tambahin aja 100 juta supaya tidak LB. Kalau dia kurang bayarnya jadi tinggi, Bapak turunin lagi nih, 90, 80, 70, cari angka yang pas, yang kurang bayarnya Bapak bisa terima, Bapak mau bayar. Oke? Thank you Pak Dentist Fee, semoga terbantu. Bapak Happy 82, udah bayar pajak PPh final UMKM. Kalau nanti dipajak ditolak karena PP belum terbit, harus diminta pajak pakai norma. Apakah nanti kena kurang bayar dan denda? Jawabannya iya, akan muncul kurang bayar dan denda gitu. Makanya jangan mau kalau disuruh pakai norma atau disuruh pakai PPh umum. Ibu kasih aja tuh mukanya Purbaya gitu ya. Bilang, nih bos kamu Pak Purbaya sudah memerintahkan kita untuk pakai PPh final sampai Desember 2029 gitu loh. Masa lu nggak mau ikuti bos lu, gimana sih gitu. Thank you Bu Happy, semoga terbantu. Ibu Nino Wijaya, cara lapor e-reporting untuk ORI gimana ya kok? E-reporting untuk ORI, Ibu tinggal cari aja SBN ya. Tinggal cari kategori namanya SBN atau surat berharga negara yang itu. Oke, thank you Bu Noni, semoga terbantu. Bapak Hianto 55, apakah bunga bank wajib diinput nomor bukti potongnya? Nggak usah lah, nggak usah. Bukti potong bunga tabungan nggak terekam di Kortex. Oh, nggak usah Pak. Bapak tinggal tulis nilai total bunganya, kemudian nilai pajaknya yang 20%, udah gitu aja. Nggak usah isi nomor bukti potong. Kan PPh final tidak ada tempat untuk isi bukti potong. Oke, thank you Pak Hianto, semoga terbantu. Ibu Melina Sanau, malam barusan saya lihat konten di Ditjen Pajak. Harus klik NPPN sebelum 31 Maret supaya bisa menggunakan norma.
Kalau tidak memilih NPPN, akan diwajibkan pembukuan. Apakah info tersebut benar? Jawabannya benar. Makanya sekarang Ibu bikin nih NPPN 2025, masih bisa nih bikin sekarang ya, NPPN 2025. Kemudian Ibu bikin lagi NPPN 2026, bikin sekarang, dua-duanya. Thank you Bu Meli, semoga terbantu. Bapak Made bagus. Pertanyaannya, gimana isi kolom nomor sertifikat? Apakah boleh isi keterangan lain karena tidak ada sertifikatnya, karena tanah karang desa? Boleh Pak. Kalau Bapak mau isi nomor alamatnya juga boleh, nomor alamatnya, atau Bapak isi apapun boleh. Intinya gini, intinya apapun yang Bapak isi, Bapak bisa menjelaskan. Itu aja yang paling penting. Gitu. Ketika ditanya, Bapak bisa menjelaskan. Gitu. Oke. Thank you Pak Made, semoga terbantu. Ibu Febri Damayanti, Pak, asuransi kesehatan murni apakah perlu ditulis di harta nilai preminya? Kalau saya iya, tulis nilai preminya. Kan tidak ada nilai tunainya. Jika perlu, alasannya kenapa? Nah, alasannya adalah karena mungkin suatu hari ada nilai tunai, gitu. Tetapi kalau Ibu yakin tidak ada nilai tunai, betul-betul yakin ya, Ibu paham nih dunia asuransi, maka sebenarnya tidak usah dilapor, gitu Pak ya. Cuman banyak orang bingung, dan sekarang ini kan banyak macam dan banyak tipe asuransi. Banyak asuransi itu yang bilangnya nggak ada nilai tunai, tiba-tiba tahun ke-5 muncul 20%, tahun ke-8 muncul 10%, gitu-gitu loh Bu. Nah, supaya nggak membingungkan, ya udah semua kita lapor nilai premi. Namun kalau Ibu sudah paham nih, ini nggak ada nilai tunai, maka nggak usah lapor. Itu yang betul. Thank you Bu Febri, semoga terbantu. Bapak Sahkawo, kalau suaminya NE, istrinya kerja, apakah suami harus diaktifkan tetapi tidak kerja? Oke, hanya istri yang kerja. Apakah istri lapor sendiri dengan MT, suami tetap NE? Udah. Gini ya Bu, yang paling benar ya, yang paling benar nih ya, suaminya aktif, istrinya yang NE. Itu yang paling betul. Ya, terserah siapa yang kerja itu nggak usah pusing. Suaminya itu aktif NPWP-nya, istrinya yang dibikin NE. Itu yang betul. Oke. Thank you Pak Saka, semoga terbantu. Pak Ferbi Damayanti, Pak, WP Badan L11A bagian 1 itu diisi biaya apa ya? Kalau bagi-bagi parcel lebaran ke karyawan ditulis di lampiran mana? Nah, mohon maaf nih Bu, saya juga belum ngecek nih lampiran untuk SPT Badan. Saya sama sekali belum ngurusin SPT Badan sampai sekarang nih. Mohon maaf, saya belum bisa jawab nih Bu. Formulir baru juga saya belum dapat sama sekali. Thank you Bu Febri, ya mohon maaf ya. Kita cek ya Bu, kita akan bikin mungkin di April lah untuk seminar webinar mengenai SPT Badan. Thank you Bu Febri. Bapak Hianto 55. Bukti kepemilikan logam mulia yang tidak ada lagi kwitansi bagaimana ya? Isi strip saja ya. Bukti kepemilikan nggak usah. Thank you Pak Hianto, semoga terbantu. Bapak Anda 280. Ko Awan, seorang UMKM memilih penghasilan final. Pertanyaannya, nomor berapa di lampiran induk kok? Waduh, lupa saya Pak, karena banyak itu lampiran induknya. Bapak coba cari aja yang namanya penghasilan bersifat final. Ada kok, kalau nggak salah nomor 14 atau nomor berapa gitu. Coba cek pelan-pelan Pak ya, ada kok. Kalau tanya saya lupa saya. Thank you Pak Anda, semoga terbantu. Bapak Nise 99 US. Untuk rekening anak di luar negeri, apakah perlu dilapor di SPT-nya orang tua? Jawabannya perlu apabila si anak itu belum mandiri ya, dia belum punya NPWP, belum ada laporan, maka semua tentang anak itu juga dilapor di orang tua saja. Apakah boleh tidak dilapor di SPT orang tua dan uang yang ditransfer ke rekening tersebut dari orang tua dianggap biaya hidup orang tua? Jawabannya boleh, tetapi kalau si anak itu terbentuk harta, ntar gimana? Ntar kalau suatu hari dia pulang tiba-tiba uangnya banyak kan jadi masalah gitu. Jadi kalau memang itu ditransfer dan dia pakai habis ya nggak ada masalah ya. Tetapi kalau uang itu ditransfer kemudian dianya menabung, tersimpan uangnya, ntar malah jadi susah di masa depan gitu ya. Nah, jadi menurut saya dilapor di orang tua aja lah. Nah, kalau dia sudah punya NPWP baru boleh dilapor lagi gitu. Thank you Pak Nise, semoga terbantu. Bapak Aman Santosa 123. Malam Ko Awan, malam Pak Aman. Mau tanya, isi SPT ada 5 rekening. Digabung jadi satu rekening apakah boleh? Menurut saya tidak. Menurut saya rekening diisi satu per satu. Kenapa? Karena ada nomornya, ada nomor rekeningnya gitu. Kalau digabung dan nomor yang mana kita pakai? Gitu Pak ya. Thank you Pak Aman, semoga terbantu. Ibu Ufmuts, kok kalau beli apartemen,
tapi apartemen sudah stop bangun, sudah bayar lunas, sudah masuk SPT. Terus yang 2025 ini enaknya tetap apartemen atau gimana ya kok? Makasih. Setuju Bu, setuju. Tetap lapor apartemen ya. Kita beli awalnya adalah apartemen, kita sudah bayar, ya udah kita laporkan. Walaupun bentuknya masih nggak karuan, bentuknya nggak jadi bangun, terserahlah nanti aja kita baru urus. Intinya kan SPT ini kan ngikuti uang. SPT kita harus mengikuti cash flow. Uang kita sudah keluar, artinya kita sudah lapor ada apartemen masuk. Begitu Bu. Thank you Bu Ufmut, semoga terbantu. Ibu Febri Damayanti, WP Badan saat ini SPT ada lampiran L11B. Perhitungan EBITDA itu diisi bagaimana Pak? Wah, mohon maaf nih Bu, saya belum ngurusin badan sama sekali nih Bu Febri. Mohon maaf nih, mungkin pelan-pelan ya. Mungkin akhir bulan Maret baru saya betul-betul mempelajari badan. Thank you Bu Febri, semoga terbantu. Bapak Pujo.ai, aplikasi penunjang Cortex bisa dicek di ini ya, rekapujo.com. Oke, thank you Pak Pujo informasinya. Teman-teman juga boleh kalau mau cek ke sana ya. Thank you Pak Pujo. Bapak Live Healthy and Prosper. Kok mau tanya lagi? Jika ada peminjaman di tahun lalu, tetapi lupa tercatat jurnalnya, tahun 2025 ada pembayaran, bagaimana baiknya kok? Untuk pelaporan dan jurnalnya. Terima kasih. Ini badan Bu ya. Kalau ini badan, maka sebaiknya pembetulan SPT. Lapor yang dulu-dulu dibenerin jurnalnya. Karena kan ini kan pembukuan nih. Kalau ini pembukuan, maka nggak bisa lari. Dia harus menjurnal dengan benar. Kalau ada jurnal yang salah, apalagi berhubungan dengan tahun berikutnya, lebih baik jurnal yang tahun originalnya dibenerin, gitu. Kalau jurnal dibenerin, maka otomatis perlu pembetulan SPT, gitu ya. Thank you Bu Live Healthy, semoga terbantu. Ibu Nino Wijaya, tanya kok kalau ada LB, bisa isi penghasilan neto dalam negeri. Itu nanti laporannya kan harus ada keterangannya, gimana ngisinya? Nggak ada Bu, nggak ada keterangannya. Tidak ada keterangan di Cortex ya. Di Cortex tidak wajib kasih keterangan. Oke, thank you Bu Nino, semoga terbantu. Ibu Ufmut, kalau ada piutang usaha, apakah waktu input di Cortex itu bisa tanpa NIK ya kok? Nggak bisa, harus isi NIK, wajib ya. Jadi piutang dan hutang wajib menginput, pihak sana mesti input siapa orangnya mesti jelas. Pihak sana pun juga laporin kita, jelas. Jadi saling cross. Itulah tujuannya DJP ini. Thank you Bu Ufmut, semoga terbantu. Bapak Swancing, bagaimana terpotong Pak Swancing? Ibu Nise 99, apakah kena pajak atas selisih kurs karena konversi dari AUD ke USD dan sebaliknya walaupun tidak dikonversi ke rupiah? Jadi begini Pak, apakah terjadi perpindahan uang secara nyata? Contohnya dari tabungan AUD berpindah ke tabungan USD. Nah, ketika ada perpindahan secara nyata, maka masih dihitung selisih kursnya, masih dihitung keuntungannya, gitu sih. Karena kan sudah dianggap dijual. Begitu dianggap dijual, maka sudah harus dihitung keuntungannya, selisihnya. Gitu. Oke, thank you Bu Nise, semoga terbantu. Bapak Sidarta, malam mau tanya, tanah atas nama anak, lalu dibangun rumah. Dana membangun rumah dari orang tua. Oh, tadi sudah ya? Thank you Pak Sidarta. Bapak Cadar 785. Kalau dokter pensiun per 1 Januari 2012, bagaimana sebaiknya supaya tidak ditagih angsuran PPh 25 Januari 2026 dan seterusnya? Apakah perlu lapor ke KPP? Oke, yang pertama adalah dia harus langsung lapor SPT tahunan yang isinya adalah 0 PPh 25 tahun depan. Oke. Jadi di dalam SPT tahunan kan ada kolom untuk mengisi PPh 25 tahun berikutnya. Itu harus dibikin 0. Dengan demikian, setelah dia sudah lapor SPT itu, maka pembayaran PPh 25 berikutnya menjadi 0 karena PPh 25 kan mengikuti SPT tahunan. Gitu, Pak. Oke, thank you Pak Cadar, semoga terbantu. Bapak Wadah, Ibu ya, apakah UMKM 2025 sudah pakai fasilitas 7 tahun? Apakah tahun 2026 ini masih bisa dilanjutkan? Jawabannya bisa. Bisa ya. Lanjut sampai 2029 Desember. Tanpa pengajuan. Betul, nggak usah pengajuan. Dan jika 2025 lebih bayar 2,5 juta. Apakah potensi diperiksa besar kok? Jawabannya besar ya. SPT tidak boleh LB. Nah, solusi kemana? Solusi adalah omset Januari ditambahin 500 juta. Dengan demikian nilai LB hilang. Nilai LB hilang, selesai. Nah,
Thank you Ibu Wadah, semoga terbantu. Bapak Cadar, maaf Januari 2026. Oke, ya tadi sudah ya. Bapak Mik Zoe, bila di PT, direktur tidak terima gaji, hanya terima dividen saja. Apakah boleh? Jawabannya tidak lazim, Pak ya, tidak lazim. Jadi alangkah baiknya yang tiap bulan dia dapatkan itu dibikin gaji, mungkin gaji seadanya aja untuk biaya hidup gitu ya. Ntar setahun sekali atau setahun maksimal 2 kali terima dividen. Itu mungkin lebih oke. Thank you Bu Mik Zoe, semoga terbantu. Bapak Sana Beleza, kalau emas hibah orang tua tidak ada bukti belinya. Emas hibah orang tua tidak ada bukti beli. Dan pada saat jual juga tidak ada bukti karena terima cash. Bagaimana hitung capital gain-nya? Hitung sendiri Pak, hitung sendiri. Jadi hitung sendiri berapa capital gain-nya. Sepanjang perhitungan itu masuk akal dan wajar, orang pajak bisa terima. Tetapi kalau itu nggak wajar, orang pajak bisa ngomel. Gitu Bu ya. Nah, jadi kalau bisa mendekati kebenaran lebih baik. Oke, thank you Bu Sana Beleza, semoga terbantu. Bapak Hianto, apakah karyawan tetap wajib ada THR? Jawabannya wajib Pak, wajib ya. Kalau nggak kasih THR, itu melanggar hukum. Jadi yang punya pegawai tetap itu wajib kasih THR. Thank you Pak Hianto, semoga terbantu. Oke teman-teman, sudah lewat jam 9 ya, kita akan tampung ya belum terjawab ya, mohon maaf yang belum terjawab, kita akan jawab di video YouTube seperti biasa, YouTube-nya Pajak Smart. Ada Ibu Swancing, ada Bapak Nino Wijaya, ada Ibu Oimelan Wijaya, ada Ibu Fei Fei, ada Ibu Nino Wijaya, ada Ibu Eni Liantini Putu, ada Bapak Hianto, ada Ibu Rani, ada Bapak Iswandi Heni, ada Bapak Nisa 99, ada Bapak Koh 25, ada Ibu Irawati TJ, ada Bu Ratnasar, ada Pak P Kopon 90, ada Ibu Rasya Khalifi, ada Bapak YMME 6316, ada Bapak Eko Hidayat, ada Bapak Setifan 7, ada Bapak Surjati Lis, ada Ibu Fadlings, ada Bu Yuliana Ciu, ada Ibu Nino Wijaya, ada Bapak Serbaguna, ada Bapak Wilson Lo, ada Hermin 6, ada Bapak Sani Frida, Ibu ya, Ibu Sani Frida. Ibu Sani Frida lagi, kemudian Ibu Leni Atolis, Ibu Huda, Bapak Sahkabo, Bapak Made Bagus, Ibu Meliana Sau, Bapak Astafirullah 22, ada Bapak Haryadi Setia Harja, Ibu Mei Lan, Ibu Dewi Huang, Ibu Siena, Ibu Nanda Bafadal, Ibu Melan Merina, Ibu Rani 3995, Bapak Jono Jojo, Ibu Nuhendi, Ibu Nisa 99, Ibu Nanda Bafadal, Bapak Intan Rekar, Ibu Siena Sien, Ibu Nanda Bafadal, Ibu Nanda lagi, Ibu Nisa 99, Ibu Intan Renkar, Bapak Sakawo, Ibu Nanda Bafadal, Ibu Melan Merina, Bapak Saleh Pakde, Ibu Febri Damayanti, Ibu Febri Damayanti, Bapak Sanjaya, Ibu Ratnasar, Ibu Melan Merina, Ibu Kartini Evi, Bapak Nanda Bafal, oke, Ibu Ratnasar, Bapak Ibu Nanda, Ibu Ratnasar, Ibu Melan Merina, Bapak Made Bagus, Ibu Nanda Bafadal, Bapak ML Store 888, Ibu Nanda Bafadal, Bapak STW AS 18, Bapak Happy 82, Ibu Rani 3995, Bapak Marta Corlina, Ibu Evelyn 12, Ibu Valian Craft, Ibu Necitan, Ibu Nanda Bafadal, Ibu Lijeni Salim, Ibu Hani Virginia T69, Bapak Sidarta, Bapak Tas Sepatu Emory Original, Ibu Yeni Wits Prudential, Ibu Vivi Lim, Ibu Nanda Bafadal, Bapak Riki Andika, Ibu Nanda Bafadal, Ibu FNC News, Ibu Nanda Bafadal, Bapak Jovis B, Bapak Happy 82, Ibu Nanda Bafadal, Ibu Linawati Lim, Ibu Nanda Bafadal, Bu Diana Darmawan, oke, Ibu Nanda Bafadal,
Ibu Diana Darmawan, oke. Ibu Hani Virginia, Ibu Diana Darmawan, Bapak Riki Andika 97, Ibu Nino Wijaya. Oke, teman-teman mohon maaf yang belum dijawab ya. Kita akan jawab di YouTube ya. Teman-teman tinggal buka YouTube-nya Pajak Smart, mudah-mudahan segera bisa saya jawab. Oke, thank you semua teman-teman. Jumpa lagi di Senin depan jam 8 malam. Makasih semuanya. Mari.